Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Kurma Kota Kediri yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat tenang, nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sehingga kita bisa dengan tenang, dengan santai, dengan hikmat bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Di saat saudara-saudara kita di tempat yang lain banyak yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang di mana Cianjur ya, kemudian disusul Garut, disusul Semeru, daerah Semeru dan seterusnya ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali menjalani hidup dengan normal sebagaimana kita di sini. Kemudian salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh beliau yang terdapat dalam salah satu hadisnya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang bepergian keluar dari rumah tujuannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita semua yang pagi hari ini bisa hadir di majelis ini, insya Allah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemudahan jalan bagi kita agar bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan masuk surga pengen sendirian apa rame-rame? Rame-rame. Makanya kalau pengen masuk surga rame-rame, ketika hadir ke pengajian, kita ajak ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita ya, atau siapapun yang kita inginkan agar bisa masuk surga sama-sama dengan kita, ya, kita ajak ke pengajian. Karena sebagaimana yang tadi saya sampaikan, Rasulullah menjanjikan siapa yang datang ke pengajian, bepergian tujuannya mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita doakan ya teman-teman kita yang biasa hadir di majelis ini, barangkali yang saat ini sedang sakit ya, diberikan kesembuhan dari sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada kerepotan, mudah-mudahan diringankan, dimudahkan, diselesaikan segala kerepotan yang sedang dihadapinya, sehingga ke depan bisa kembali bersama-sama dengan kita meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan tentang penyakit hati ya. Kenapa kita perlu mengkaji hal-hal yang terkait dengan hati?
Karena ada doa dari Nabi Ibrahim yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara. Nabi Ibrahim berdoa mulai dari ayat berapa ini? Ayat 83 sampai dengan ayat 87 ya. Nah, di antara doa yang beliau sampaikan, wala tukhzini yauma yub'atsun, dan jangan engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Kapan hari mereka dibangkitkan itu? Ayat selanjutnya 88, yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Jadi nanti di hari kebangkitan atau hari kiamat ya, tidak akan ada yang selamat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan keadaan hati yang bersih. Ya. Hati yang bersih berarti adalah hati yang terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Memang penyakit hati yang paling berat, paling berbahaya adalah ketika dalam hati ada kesyirikan, ya, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak bisa menyelamatkan. Ya. Nah, kemudian ya, hari ini kita akan membahas salah satu ya, dari penyakit hati yang mungkin banyak menghinggapi hati-hati kita, ya, yaitu marah. Ya, tadi seperti disinggung, waktu ngaji tenang, tentrem, adem ya. Pas ke rumah gitu ya, emosi gampang tersulut kembali kan begitu ya. Marah, emosional, temperamental, ya, reaktif, yaitu kata-kata yang hampir semakna gitu ya. Rasulullah SAW ya, ketika ditanya ya, oleh salah seorang sahabat ya, tentang bagaimana caranya agar bisa masuk surga, Rasulullah SAW ya, salah satunya memberikan jawaban, la taftur, janganlah kamu marah. Pada saat Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat, memang berbeda-beda dengan pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda. Banyak sekali para sahabat yang bertanya tentang bagaimana caranya masuk surga dan terhindar dari neraka. Nah, salah satu jawaban Rasulullah adalah la taghdab wa lakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu surga. Ini hadis yang sering kita ajarkan kepada anak-anak kita, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan jangan marah dalam hadis ini? Hadis ini diantaranya yang bersumber dari Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, la taqtu, janganlah kamu marah. Ternyata para ulama menjelaskan yang dimaksud jangan marah itu maknanya dua. Yang pertama, jangan marah itu artinya jangan kau lampiaskan amarahmu. Ya. Karena marah itu tidak akan pernah bisa hilang dari hati manusia. Ya. Marah, kita bisa marah, gitu. Itu tidak akan pernah bisa hilang dari kita manusia. Nah, yang dilarang oleh Rasulullah jangan marah itu yang pertama, jangan lampiaskan amarahmu. Melampiaskan amarah ada kalanya dengan kata-kata, ada kalanya dengan tindakan atau perbuatan. Ketika amarah itu diekspresikan, dilampiaskan dengan ucapan, dengan tindakan, maka itu akan ada konsekuensinya.
akan ada dampak dan akibatnya. Dan dampak dan akibatnya itu bisa menimpa dirinya dan juga bisa menimpa orang lain. Dampak dari melampiaskan amarah itu bisa berdampak pada dirinya dan bisa juga berdampak pada orang lain. Makanya di dalam salah satu syarah hadis ini dikatakan bahwa melampiaskan amarah itu merupakan kumpulan kejahatan. Melampiaskan amarah itu bisa menjadi sumber berbagai keburukan. Melampiaskan amarah itu menjadi kumpulan kejahatan dan sumber segala keburukan. Dan kebalikan dari melampiaskan amarah adalah ya sabar, kan begitu ya. Contoh, oh ya sebelum contoh dampaknya. Dampak melampiaskan amarah, ya. Kata dia, amarah itu jadi kumpulan kejahatan dan sumber segala keburukan. Karena melampiaskan amarah itu bisa memberikan dampak negatif, ya. Dampak negatif bagi dirinya dan dampak negatif bagi orang lain. Dampak negatif bagi dirinya itu bisa bersifat fisik, bisa bersifat akhlak, bisa bersifat ruhiyah, dan bisa berdampak hukum. Ya. Melampiaskan amarah bisa menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, orang yang melampiaskannya. Bisa berdampak fisik, bisa berdampak akhlak, bisa berdampak ruhiyah, bisa berdampak hukum. Berdampak fisik, seumpamanya kita bisa melihat orang yang melampiaskan amarah itu warna kulitnya berubah merah padam. Kemudian tekanan darahnya naik. Orang yang melampiaskan amarah, wajahnya kelihatan berubah. Kemudian tensinya naik. Kemudian badannya gemetar. Wah, orang kan begitu ya. Gerakannya kacau, suaranya meninggi, mulutnya mengucapkan kata-kata yang keras, membentak, mencaci, dan bisa jadi mengatakan kata-kata yang diharamkan dan bisa menyebabkan dia keluar dari agama. Nah, ini dampak semuanya ya. Tidak hanya dampak secara fisik. Dari sisi fisik itu ada perubahan tadi ya, kulitnya berubah ya. Kemudian tadi badannya gemetar, gerakannya kacau, ya, suaranya meninggi. Dari sisi akhlak, ya, mengucapkan kata-kata yang keras, membentak, mencaci. Ya. Dari sisi ruhiyah, ya, ruhiyah itu artinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi ruhiyah juga terganggu. Ya. Orang yang melampiaskan amarah, ya akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dampak secara hukum, nah bisa berefek ketika dia mengucapkan kata-kata yang kasar, menyakiti hati seseorang, bahkan bisa jadi sampai keluar kata-kata yang menghina. Orang yang dihina itu tersinggung, kemudian melaporkan ke polisi, di penjara. Kan banyak ya kasus artis-artis yang gara-gara tidak bisa menahan diri, melampiaskan amarah, kemudian berdampak hukum. Kita tidak melihat, kita tidak membahas masalah hukum berpihak kepada siapa, hukum itu adil atau tidak. Kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah ada orang yang gara-gara tidak bisa menahan diri, melampiaskan amarah, kemudian masuk penjara. Satu contoh. Dulu zaman-zaman sebelum pilpresan, Ahmad Dhani pernah dipenjara gara-gara mengatakan kata-kata idiot. Kejadiannya di Surabaya kalau tidak salah.
turun dari pesawat, ya, di bandara, di demo orang, ya, ditolak kedatangannya, ya, kemudian Ahmad Dhani mengatakan dasar idiot. Nah, itu yang dikatakan dia tidak terima, lapor polisi, di penjara. Nah, itu gara-gara apa? Melampiaskan amarah dengan kata-kata berdampak hukum. Ya. Nah, kemudian ya, banyak ya kasus terbaru Bunyai yang dipanggilnya Bunyai gitu ya. Di penjara gara-gara apa? Tidak bisa menahan emosi, melampiaskan emosi dengan kata-kata, menimbulkan fitnah, yang difitnah tidak terima, dilaporkan polisi, penjara. Ya. Kemudian dampak negatif bagi orang lain, ya. Banyak. Ya. Bisa menyakiti fisik orang, bahkan bisa menghilangkan nyawa orang, gitu ya, merusak properti orang, barang milik orang, gitu. Saya pernah tahun berapa ya, zaman saya masih kuliah di Jakarta, saya pernah masuk penjara Cipinang, ya, tapi sebagai dai, bukan sebagai pesakitan. Saya di sana ketemu dulu tuh pernah ada kasus terkenal, mohon maaf, ada seorang ustadz khilaf membunuh satu keluarga. Kalau tidak salah mengingat namanya Ustaz Jamal, kalau tidak salah, ya. Masih muda ganteng, bujangan, khilaf, gitu ya, melampiaskan amarah. Gara-garanya masalah sepele tapi mungkin baginya penting. Masalah minjem mobil. Dia punya murid pengajian satu keluarga privat, kan begitu ya. Sudah sangat dekat, ya, seperti keluarga. Ya. Satu ketika Ustaz Jamal butuh mobil, pinjam mobil. Biasanya boleh, biasanya. Tapi saat itu yang punya mobil mungkin juga lagi butuh, kan begitu ya. Nggak boleh akhirnya. Mungkin Ustaz Jamal saat itu yang lagi butuh banget. Akhirnya malam hari dia mendatangi rumah itu, masuk lewat genteng, lewat atap, satu keluarga dibunuh, suami istri dan anak-anak. Saya ketemu di penjara di Cipinang. Ya. Khilaf, ya, tidak bisa menahan diri, ya, sampai menghilangkan nyawa orang. Akhirnya juga berdampak hukum, kan gitu. Atau kalau kita di rumah tangga, seorang suami tidak bisa menahan diri, emosi, kan gitu ya, ya, bisa berdampak hukum. Ya. Untungnya, mohon maaf, untungnya di Indonesia dalam masalah hukum pernikahan, gitu ya, hukum rumah tangga tidak menggunakan hukum Islam murni, tapi menggunakan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu gabungan antara hukum Islam dengan hukum positif atau undang-undang negara. Dan itu sudah disepakati oleh pejabat yang berwenang, di dalamnya ya ada ulama dan juga pemerintah, bahwa salah satunya ya, kompilasi hukum Islam itu berbeda dengan hukum Islam murni. Kalau hukum Islam murni, gitu ya, ketika suami mengatakan dia tidak terima dengan istrinya, maka istrinya diajak ngomong nggak bisa, jawab terus, suami marah, diam. Kalau nggak mau dia tak pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Itu kalau dalam hukum Islam itu bisa menjadi talak. Diam. Kalau nggak mau dia tak pulangkan kamu. Ya. Ini majas, kias, tapi bisa jatuh talak dalam hukum Islam. Tapi di dalam kompilasi hukum Islam itu tidak terjadi. Dalam kompilasi hukum Islam itu, ya, cerai dan tidak cerai itu terjadi di depan sidang pengadilan. Ketika hakim memutuskan dipukul, ketok palu, terjadi perceraian. Tapi selama tidak diputuskan oleh hakim, suami sekalipun dengan kalimat yang jelas, aku cerai kamu, 1000 kali dia mengatakan itu, tidak terjadi perceraian itu. Nah, ini yang perlu dipahami ya, kita umat Islam di Indonesia. Soalnya masih ada yang suka membedakan begini. Ustaz, mungkin itu secara Islam sudah bercerai, tapi secara formal hukum Indonesia belum. Itu sudah tidak ada pembedaan itu. Ya. Sudah tidak ada pembagian dan perbedaan itu di Indonesia ya. Jadi cerai dan tidak cerai yang menentukan adalah palu hakim. Ya. Ketok palu hakim itu karena kita di Indonesia menganut kompilasi hukum Islam ya.
Soalnya kalau menggunakan hukum Islam murni, gitu ya, dikhawatirkan akan banyak terjadi perzinahan dalam rumah tangga. Kenapa dikatakan perzinahan dalam rumah tangga? Kalau hukum Islam murni yang digunakan, ya, akan terjadi banyak perzinahan dalam rumah tangga. Bisa jadi banyak suami istri yang tidak paham, ya, kalau apa yang dia ucapkan itu jatuh talak, kan begitu, ya. Karena tidak paham, ya, oh dia bolak-balik mengatakan kalimat yang sebetulnya dalam hukum Islam itu talak. Tapi karena tidak tahu, akhirnya besoknya akur lagi, biasa lagi, berhubungan lagi, terjadi perzinahan dalam rumah tangga. Makanya untuk menghindari itu, ulama di Indonesia, ya, bekerja sama dengan pemerintah merumuskan. Akhirnya muncul yang namanya kompilasi hukum Islam. Ya. Baik, kembali ke masalah utamanya. Orang yang emosi bisa berdampak hukum kalau dalam hukum Islam murni, gitu ya. Dalam rumah tangga, suami emosi mengatakan talak, jatuhlah talak. Tapi untungnya kita di Indonesia tidak menggunakan hukum Islam murni, tapi sudah kompilasi, gabungan kesepakatan antara hukum Islam dengan hukum positif. Dan yang menentukan itu bukan pemerintah saja, tapi sudah melibatkan ulama. Ya, sudah ada rapat dan musyawarahnya, ya, yang akhirnya diputuskan seperti itu. Saya tahunya kebetulan, ya, saya punya kakak kandung itu kepala pengadilan agama yang backgroundnya sama dengan saya, dulu pesantren, kemudian kuliah di Libya, LC Libya. Ya, jadi dia paham betul, ya, bagaimana proses hukum kombinasi hukum Islam itu terbentuk. Saya bolak-balik bertanya masalahnya, karena banyak jamaah yang bertanya ke saya, Ustaz, suami saya begini-begini, itu jatuh talak apa enggak? Nah, itu banyak yang bertanya begitu, kan gitu ya. Nah, kesimpulannya ketika saya bolak-balik bertanya kepada rekan saya, kesimpulannya begitu. Pokoknya cerai dan tidak cerai yang menentukan itu malu hakim, gitu ya. Di sidang pengadilan, selama belum diputus hakim maka belum bercerai. Sekalipun berkali-kali mengatakan kalimat cerai. Oke, kembali ke sini ya. Kenapa Rasulullah SAW melarang kita marah, gitu ya? Pertama tadi yang dimaksud larangan marah itu adalah larangan melampiaskan marah dalam bentuk ucapan, ya, ataupun tindakan. Itu yang dimaksud dengan janganlah kamu marah. Karena melampiaskan amarah itu merupakan kumpulan kejahatan. Berbagai macam kejahatan itu berawal dari marah. Seperti, ya, orang melakukan pencurian semuanya. Kadang-kadang dia karena marah dengan situasi, ya, nyari kerja susah, kan begitu ya. Ada yang sudah kerja dipecat, kan begitu ya. Dia emosi dengan segala situasi yang ada, marah, kan begitu ya. Akhirnya terjadilah kejahatan. Ya. Atau terjadinya peperangan antar contoh yang sederhana, antar geng motor, kan semuanya gitu ya. Ada salah satu anggota geng motor, gitu ya, diserang atau dibully oleh geng lain, lapor sama pimpinan di gengnya. Nah, bagaimana selanjutnya sikap pimpinan geng motor ini, itu akan menentukan apa yang akan terjadi. Kalau geng motornya ini sabar, udahlah, cuma begitu saja kok, biarkan saja, aman. Tapi kalau dia tidak bisa menahan emosi, kurang ajar, ini menghina martabat kelompok kita, serbu, nah terjadilah peperangan. Nah, begitu ya. Itu berawal dari apa? Tidak bisa menahan amarah. Ya. Makanya ekspresi kemarahan itu bisa menjadi sumber berbagai kejahatan. Ya. Ada yang dikritik, nggak terima, tangkap, penjara. Nah, gitu ya. Itu berawal dari apa? Tidak bisa menahan amarah. Ya. Itu dampaknya sangat banyak. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan kemarahan itu adalah kelemahan. Maksudnya orang yang suka melampiaskan amarah itu sebetulnya dia bukan orang yang kuat, dia orang yang lemah. Ya. Orang yang lemah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, laisa syadidu bisur'ati. Orang yang kuat itu bukanlah orang
yang pandai dalam bergulat. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang yang kuat itu bukan orang yang hebat saat bergulat, bukan orang yang hebat saat berperang, bukan orang yang hebat saat berdiskusi, gitu ya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah, ya, bisa menahan dirinya saat marah. Jadi kemarahan itu artinya ekspresi marah adalah sebuah kelemahan. Ya. Sedangkan kesabaran itulah kekuatan. Ya. Jadi orang yang sabar itulah sebetulnya orang yang kuat. Ya. Orang yang gampang mengekspresikan marah itu adalah orang yang lemah. Nah, kemudian ibu yang dirahmati Allah, yang kedua dari apa? Makna atau maksud dari larangan Rasulullah, la taghdab, janganlah kamu marah. Yang kedua yang dimaksud dengan jangan marah itu adalah ya, kita dilarang ya, melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan amarah. Kita dilarang melakukan sesuatu ya, yang bisa menimbulkan amarah. Apa sesuatu yang bisa menimbulkan amarah itu? Apa penyebab orang kok gampang melampiaskan amarah? Ya. Itu penyebabnya diantaranya ya, memiliki rasa sombong. Ya, ini terkait dengan penyakit hati yang lain, sombong. Sombong itu apa? Rasul mengatakan sombong itu adalah batalul haq wa ghamtun nas. Batalul haq menolak kebenaran, wa ghamtun nas dan suka meremehkan orang lain. Itu namanya sombong. Itu kata Rasulullah. Sombong itu adalah batalul haq suka menolak kebenaran dan yang berikutnya suka merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Orang yang suka menolak kebenaran itu sombong. Ya. Nah, orang yang seperti ini yang suka menolak kebenaran itu biasanya gampang emosi. Ya. Dinasihati jawab, "Opo? Aku tuh ngerti opo?" Aku ini, itu sombong. Ya. Diingatkan tidak mau, dikritik marah, gitu ya. Nah, itu biasanya itu orangnya gampang emosi yang suka begitu. Orang yang tidak suka dikritik, ya, sekalipun tampangnya kelihatan culun gitu ya, tapi itu sebetulnya dia pemarah. Ya. Batul haq wa ghamtun nas, suka meremehkan orang lain. Ya. Itu bisa menimbulkan amarah, gitu ya. Orang yang suka meremehkan orang lain. Ya, seperti mohon maaf ya, di kita atau di lingkungan kita atau dalam kehidupan kita suka melihat ada orang yang tidak suka disaingi oleh orang lain. Ya. Tidak suka ada orang lain yang lebih baik dari dirinya. Ya. Terutama dalam berjamaah, ya, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kumpulan. Kan ada orang yang terkesan pengen senantiasa dominan dalam komunitas itu. Tidak boleh ada orang lain yang tampak muncul melebihi dirinya. Nah, ini ketika ada orang lain yang tampak muncul, dia emosi. Gitu ya. Sampai ini ngerti apa? Ya. Organisasi ini aku sih gawe. Nah, begitu ya. Semuanya ini karena aku. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sombong. Yang kedua merasa tinggi hati. Yang ketiga suka membanggakan diri. Itu penyebab kemarahan. Orang gampang emosi ketika memiliki hal-hal seperti ini. Yang berikutnya terlalu banyak bercanda. Itu juga bisa menimbulkan amarah. Ya. Kita banyak melihat, mungkin membaca berita, terutama anak muda gitu ya. Awalnya guyon biasa gitu ya. Dalam sebuah forum gitu ya, guyon gitu ya. Nah, orang kalau udah kebanyakan guyon
itu kadang-kadang ketelepasan ngomong kan gitu ya, ngomong gak enak, ya. Akhirnya tersinggung, akhirnya berantem. Ya itu, kebanyakan bercanda itu hati-hati ya. Banyak bercanda itu kita bisa terpleset mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang berdampak hukum.